Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashabul Yamin Galib, NIM 208010115. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran pemecahan masalah. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, strategi biasa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan pembelajaran pemecahan masalah disebut dalam bahasa Inggris sebagai problem solving learning atau yang disingkat dengan PSL, yang merupakan sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Karena dalam problem solving siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu metode atau cara menyajikan pelajaran dengan mendorong peserta didik berperan aktif dan mampu berpikir untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah yaitu yang pertama, klarifikasi permasalahan, kemudian yang kedua brainstorming, kemudian yang ketiga pengumpulan informasi dan data, yang keempat berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah, yang kelima presentasi hasil penyelesaian masalah, dan yang keenam refleksi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran pemecahan masalah. Adapun tujuan pembelajaran pemecahan masalah yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir, terutama dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah, sehingga dalam metode pembelajaran ini melatih peserta didik dalam cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu kekurangan dari pembelajaran pemecahan masalah. Adapun kekurangan dari pembelajaran pemecahan masalah yang pertama, siswa bisa saja sulit untuk menganalisa level kesulitan dari masalah. Hal ini mengacu pada level berpikir siswa pada tingkat kelas yang ada. Kemudian yang kedua, pembelajaran ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan saat proses klarifikasi atau kategorisasi masalah memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga itu siswa belum terbiasa dengan pembelajaran pemecahan masalah ini, disebabkan karena di Indonesia sendiri pada aktivitas pembelajaran sering menggunakan metode ceramah sehingga siswa jarang aktif untuk berpikir secara mandiri. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu kelebihan pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, model ini bisa menjadikan pendidikan yang ada di kelas lebih berguna secara langsung dengan dunia nyata siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran pemecahan masalah dapat membuat siswa lebih fleksibel dalam menghadapi segala masalah yang ada di kehidupannya, baik itu masalah individu maupun grup. Kemudian yang ketiga, aktivitas model pembelajaran ini memicu daya pikir siswa menjadi lebih dalam dan luas dalam menghadapi masalah dan aktivitas belajar, sehingga siswa juga bisa lebih terstruktur dan sistematis dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai tentang strategi pembelajaran pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.